Gila sih ini smartwatch beneran mantep banget, recommended di harga 1 jutaan kecil ya. Ini dia Honor Watch Fit Active. Tahu sendiri lah ya, brand dari Honor ini yang mirip-mirip seperti brandnya Huawei. Ini udah nggak ada guys. Ya ini sebelumnya sudah saya unboxing dahulu ke TikTok maupun ke Instagram saya. Langsung aja kita bahas. Untuk dia punya desain ini mirip-mirip seperti Google Pixel ya. Yang tahu Google Pixel, desainnya keren habis ini. Untuk dia punya pinggir, displaynya terlihat curve banget sampai melengkung gitu ya. Walaupun kalau kita perhatikan di bagian display layarnya, screen-nya ini tidak tipis-tipis banget. Dia punya bezel, tetapi hitamnya samar-samar gitu kalau kita lihat dari tengah gini ya. Selain desainnya yang cakep, dia punya strap ini nyaman sih menurut saya. Menggunakan one click design ya. Tinggal sekali klik aja langsung bisa dibuka. Seperti ini, seperti layaknya di smartwatch zaman now. Tinggal pasangnya juga cukup mudah, seperti ini. Lalu dia punya buckle juga dari logam yang terbilang bagus, minimalis. Oh ini smartwatch keren habis deh, bisa dilihat. Ini dia punya layar displaynya benar-benar smooth banget, sudah 60 Hz dan saya berasanya ada licin-licinnya gitu di bagian display layarnya ya. Lalu dia punya auto brightness sudah pastinya tersedia ya di smartwatch ini. Tampilan kecerahan kita bisa lihat otomatis. Kalau kita pakai manual di 5 level ini udah terang banget sih. Saya pakai di mode auto brightness, always on display-nya aktif dan always on display-nya itu bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Kita aktifkan di mode TSH ya. TSH ini adalah always on display AOD. Sini saya coba tes untuk layar di backup off. Nah, ini bisa mengikuti tampilan watch face ya. Tap to wake ini bisa. Kemudian saya coba raise to wake, udah pasti bisa dan sangat amat responsif. Ketika saya memakai always on display-nya satu harian secara full, saya aktifkan terus-menerus, sensornya saya biarkan aktif dan saya pakai ketika tidur maupun berolahraga menggunakan GPS, satu harinya itu turunnya dia cuma 17% aja, nggak nyampe 20% guys. Ini bener-bener irit banget sih menurut saya ya. Dia punya daya tahan baterainya terbilang awet. Ya selain daripada kelebihannya pastinya juga smartwatch ini memiliki beberapa kekurangan nanti akan saya sebutkan di video ini. Untuk displaynya sendiri ini jernih banget sih dengan memakai 1500 nits walaupun memang belum sampai 2000 nits ya. Pantesan ketika di outdoor itu saya tes tidak secerah Amazfit T-Rex 3 Pro yang sampai 3000 nits ya. Beda lah ya, untuk harga juga udah beda. Walau begitu saya lihat ini masih bisa terlihat dengan jelas di sunlight atau di outdoor. Jadi buat dipakai berkegiatan olahraga ini masih bisa lah di outdoor walaupun hanya 1500 nits. Oh ya satu hal yang mau saya sampaikan untuk always on display-nya dia model smart style ya. Jadi ketika tidak kita pakai atau tidak kita gunakan kita taruh gitu aja dia benar-benar off gitu atau mati sendiri. Jadi lebih mengirit daya baterai lagi ketika kita pakai dia baru on lagi. Bobotnya sendiri menurut saya ini ringan loh guys, ringannya pakai banget ya. Saya coba timbang dengan keseluruhan strapnya ini ada di 45,1 gram aja. Ini nggak nyampe 50 gram malah. Mantap buat dipakai sehari-hari, daily use ini mantap banget sih. Saya ukur untuk ketebalan di pinggir case-nya aja hanya 11 mm lebih dikit. Di tengah hard rate sensornya ada di 12 mm lebih, tidak sampai 13 mm. Diameternya ada di 44 mm lebih. Ini diameternya yang lumayan sih. Untuk lak-tulaknya 44 mm lebih juga. Sama seperti diameter lingkarnya ya. Karena dia di bagian strapnya bisa dilihat benar-benar bulat round screen gitu ya, tanpa ada penyangga strap lagi. Tapi kalau saya ukur untuk diameter di bagian Amazfit Active 2R ini lebih kecil ya, di 44 mm lah kurang lebih. Kurang lebih ya mirip-mirip, beda dikit doang. Tetapi dia punya bezelnya ini Amazfit Active 2R menggunakan warna silver ya, begitu terlihat lebih premium aja sih. Ketebalannya juga kurang lebih sama di 12 mm-an nih. Ya lebih tipis si Amazfit Active 2R sih kalau menurut saya ya, bisa dilihat. Karena dia punya hard rate sensornya ini lumayan berasa jendolnya gitu ya. Saya sih berharap untuk dia punya aksesorisnya seperti strap, ini banyak yang jual ya untuk di toko-toko online atau e-commerce, ini pasti laku banget sih. Ini banyak yang minat nih pastinya nih. Dan di bagian fitur ini benar-benar mantap guys. Untuk fiturnya sendiri banyak. Kita lihat di menu utamanya yang ini adalah ya baterai, body baterai maksudnya. Ini bisa dilihat isi ulang energi. Jadi ini udah saya pakai selama tidur semalaman, dia langsung mengisi full charge 100% dan ketika kita kurang tidur dia akan muncul body baterainya itu tidak mencapai 100 ya. Ini kita lihat ke bawah dan tampilannya seperti ini. Menurut saya untuk detailnya ini benar-benar mantap sih. Dia punya datanya ya yang ditampilkan. Nanti kita lihat untuk di aplikasinya. Dia ada VO2 Max.
Kemudian paling bawah ini ada yang namanya deteksi cerdas HRV ya. Di fitur kesehatan seperti layaknya smartwatch pada umumnya, di sini ada heart rate monitor yang saya tes, dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Juga dia bisa berjalan di background belakang ini kalau saya tes. Kemudian SpO2 udah pasti ready, sama seperti heart rate yang berjalan di background belakang. Stress level juga ada. Sleep data ini juga pastinya tersedia lah ya. Dan ini saya coba tes compare dengan Amazfit Active 2 Air yang diameternya kurang lebih mirip-mirip. Saya pakai waktu ketika tidur kemarin ini ya. Untuk tampilannya sendiri, durasi tidur terlihat mirip-mirip, beda dikit sih. Tapi yang membedakan itu di bagian skor tidurnya kalau saya perhatikan. Lalu data yang ditampilkan dari Honor ini terlihat lebih detail ya. Fitur lainnya ini seperti pemindai kita tes. Nah, ini keren banget. Memakan waktunya yang lumayan lama sih ini. Dan dia bisa menampilkan beberapa fitur sekaligus ya. Animasinya menurut saya ini cukup keren. Berbeda daripada smartwatch kebanyakan. Kalau kita slide ke bawah lagi, ini ada laporan pagi, pengingat pengukuran, kemudian laporan pagi lagi, dan saran kebugaran cerdas juga ada. Ini keren sih. Ini adalah data olahraga yang udah saya lakukan berjalan di outdoor. Seperti ini ya, rinciannya cukup lengkap, datanya banyak. Fitur Bluetooth call udah pasti tersedia. Ini saya tes menggunakan smartphone dari Android Samsung A55. Bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch ini. Kemudian notifikasi chat masuk. Tampilannya dia seperti ini. Fontnya cukup rapi, bagus, tidak besar, tidak kecil. Jelas gitu tampilannya, dan nama pengirimnya juga ini terpisah ya daripada pesan teks. Walaupun kalau saya perhatikan untuk dia punya teks notif karakter pesannya ini tidak bisa membaca banyak karakter, jadi hanya pesan singkat aja. Fitur-fitur lainnya seperti Bluetooth Music pastinya tersedia di smartwatch ini, tapi kita bisa memutar lagunya melalui ponsel, earphone, dan ini dia bisa terhubung ke TWS ya gitu ya. Keren nih. Dan di jam tangannya atau smartwatch ini juga bisa memutar lagu. Fitur Breathe pastinya tersedia. Lalu fitur lainnya seperti stopwatch ada, ini pengatur waktu adalah timer ya, waktu penghitung mundur. Kompas juga tersedia, fitur outdoornya ini harus dikalibrasi dengan memutarnya di angka 8, dan tampilannya ini gile, keren banget, smooth parah ini, full display dan terlihat smooth, presisi ya, bisa dilihat untuk dia punya pergerakan kompasnya. Dan kalau saya perhatikan di smartwatch Honor ini tidak memiliki fitur altimeter dan barometer ya, tidak ada tuh. Dan remote kamera, ini saya coba tes. Oke, dia menggunakan kamera dari smartphone kita ya, bukan dari aplikasinya. Kemudian kita lihat di bagian smartwatch-nya, ini kita bisa tap untuk mengambil gambar secara langsung ya, tanpa ada timer. Kemudian kita bisa setting juga menggunakan timer di sini. Ada 2 detik, 5 detik, ya hanya itu 2 dan 5 detik aja, bukan 3 detik ya. Yap, ini adalah Find Phone. Ini saya pikir untuk Maps ya, ternyata bukan guys. Ini saya coba tes untuk Find Phone-nya, saya tap. Cukup kencang sekali suaranya ya, mantap. Dan dia juga disediakan built-in center, tetapi bukan center fisik, melainkan dari layarnya aja nih. Di setting, kita lihat menu view atau tema tersedia 3 pilihan. List, Smart Style, dan juga ini model kolom, apa ini? Screen time off bisa sampai 20 detik aja, atau kita bisa setting secara otomatis. Oke, sekarang saya mau sebutin beberapa kekurangannya yang menurut saya berbeda daripada smartwatch kebanyakan lainnya ya. Misal, seperti tombol fisik ini. Fungsinya untuk masuk ke menu, lalu saya coba double klik, dia tidak bisa mengganti tema atau view UI. Tidak seperti smartwatch China kebanyakan. Kemudian yang lebih saya kaget lagi, ini tidak bisa diputar ternyata guys. Bukan menjadi rotating crown ya. Jadi hanya ditekan, press button aja. Lalu juga untuk smartwatch ini hanya memiliki 1 buah tombol crown. Jadi tidak ada tombol lagi selain dari tombol crown ini. Untuk di bagian widget, kalau saya perhatikan sampai dia habis ini juga dia tidak bisa ditambah lagi widgetnya ya. Biasanya kan bisa ditambah gitu. Di menu shortcut kalau kita perhatikan di sini kita bisa slide ke atas lagi. Dan kita bisa edit, saya pikir bisa menambahkan atau menguranginya ya. Ini saya coba tambahin, dan dia tidak bisa guys. Jadi hanya segini aja, menurut saya cukup dikit di menu shortcutnya ya. Dan yang saya ingini seperti misalnya mode always on display, mode singkatnya ya, ini tidak tersedia. Kemudian setting brightness juga saya lihat di sini tidak ada ya. Jadi kita perlu masuk ke dalam setting dulu nih, tap gitu. Kemudian juga di aplikasi saya lihat untuk aplikasinya yang bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga, berbagi data ke pihak ketiga hanya Health Connect. Saya lihat, perhatikan dia tidak ada untuk Strava ya. Mungkin nanti bisa cek di YouTube-nya Bang Fauzi Rizal ya. Biasa dia suka mengetes
untuk fitur GPS-nya, dan apakah bisa terhubung ke Strava nanti bisa dicek di channel Bang Fauzi. Yang mau saya sampaikan juga untuk fitur olahraga latihan, saya tes untuk di outdoor. Ini saya melakukan untuk berolahraga jalan ya di outdoor. Terlihat dia punya jalur GPS-nya ini benar-benar keluar jalur ya. Dan nanti saya akan tes ulang dan saya sampaikan di media sosial saya seperti Instagram, Facebook untuk data olahraganya lagi. Saya coba tes di outdoor secara lebih lama lah ya. Soalnya ini baru pemakaian saya sekitar 1 harian, 24 jam. Kemudian satu hal lagi, waktu saya melakukan olahraga, saya merasa untuk nge-lock GPS-nya itu lumayan cukup lama ya, bisa terhubung ke signal lock GPS-nya. Padahal dia punya GPS sistemnya sudah memakai 5 satelit GPS sistem. Untuk fitur, kalau saya perhatikan di sini ketika kita mulai, data yang ditampilkan juga mantap sih, cukup banyak. Kita slide ke kiri bisa menampilkan pengaturannya. Ada Bluetooth Music juga atau music player lah ya, boleh dibilang. Karena di sini kita bisa setel dari jam tangannya langsung smartwatch-nya. Untuk harganya smartwatch ini dihargai di 1.169.000-an. Dan iya, ini ada di toko oranye maupun di toko hijau ya. Nanti saya taruh link pembeliannya di deskripsi video. Untuk di harga 1 jutaan kecil, ini menurut saya cukup recommended sih. Dengan fitur dan tampilan smartwatch yang begitu keren, minimalis. Ini saya suka banget sih ya. Dan tampilan watch face-nya juga banyak di aplikasinya. Penggantian untuk download atau instalasi watch face juga terbilang cepat dan mudah tanpa ribet dan lama. Watch face-nya cakep-cakep, koleksi dari aplikasinya Honor. Dan memang semua smartwatch juga itu ada kelebihan serta kekurangannya yang tadi saya sudah sebutkan ya. Ya kesimpulannya, smartwatch ini lebih diperuntukkan untuk kamu yang suka dengan desain stylish, fashionable, dan juga olahraga ringan lah ya. Untuk GPS sendiri, semoga kedepannya ini ada update firmware yang lebih baik, lebih cepat ngeloknya, dan lebih akurat presisi lagi ya. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Segini dulu yang bisa saya sampaikan, 24 jam bersama dengan Honor Watch Fit Active. Saya Freddy, dan bye.